Selamat pagi, salam sejahtera bagi kalian semua. Semoga kalian tetap sehat. Baik, bertemu kembali dengan saya, Daniel, tetap di Mapel IPS. Saat ini kita akan belajar tentang benua Eropa di kelas 9. Kita belajar tentang benua Eropa bagian yang kedua. Baik, kita mulai. Setelah kita ngopi di kaki Menara Eiffel di Champ de Mars di tepi sungai Seine, Paris, Prancis, kita akan melanjutkan tamasya kita di benua Eropa. Nah, benua Eropa mempunyai semenanjung atau jazirah. Ada 6. Pertama, jazirah Skandinavia, kemudian yang kedua Kola, yang ketiga Jutlandia, yang keempat Iberia, kelima Ionia, dan yang keenam jazirah Balkan. Kita belajar tentang iklim. Iklim matahari atau iklim pasti atau iklim yang berdasarkan letak lintang adalah iklim yang pasti dan sangat dipengaruhi oleh letak lintangnya. Di iklim ini Eropa ada beberapa iklim, subtropis, sedang, dan dingin atau kutub. Tetapi karena Eropa lebih dominan dipengaruhi oleh geografis, bentuk lahan, dan pengaruh lautan, terutama arus laut, maka di Eropa lebih tepat kalau disebut tipe iklim. Ada 5 iklim atau tipe iklim di Eropa. Yang pertama, iklim Laut Tengah dengan ciri-ciri kering dan panas di musim panas, hangat, sejuk, dan lembab di musim dingin. Hujan turun di musim gugur dan dingin. Wilayahnya adalah Eropa Selatan, tentunya yang menghadap ke Mediteran atau Laut Tengah. Karena itu, iklim ini disebut iklim Laut Tengah. Yang kedua, iklim darat atau kontinental. Ciri-cirinya sangat panas di musim panas dan sangat dingin di musim dingin. Bahkan terjadi frost atau beku. Amplitudo suhu harian sangat besar. Hujan turun pada musim semi dan musim panas, sehingga musim ini sering disebut ekstrim. Wilayah Eropa adalah Eropa Tengah dan Timur. Berikutnya yang ketiga adalah iklim laut. Ini kebalikan dari iklim darat tadi. Ciri-cirinya tidak terlalu panas di musim panas dan tidak terlalu dingin atau tidak beku di musim dingin. Jadi kondisinya nyaman atau mild, sejuk dan bebas es. Mengapa? Karena ada pengaruh arus laut, yaitu arus laut panas. Khusus di Eropa, arus laut panas itu sering disebut Gulf Stream, arus teluk. Nah, wilayahnya adalah Eropa Barat dan Eropa Utara yang menghadap ke Samudra Atlantik serta Kepulauan Inggris. Yang keempat adalah iklim dingin atau kutub. Ciri-cirinya adalah musim panas sangat pendek dan musim dinginnya sangat panjang. 6 bulan atau lebih, beku es. Hujan turun di musim panas. Wilayahnya adalah Eropa Utara. Berikutnya yang terakhir, iklim pegunungan. Terdapat di pegunungan tinggi di Eropa. Tentu kita sudah tahu kemarin pegunungan tingginya adalah Alpen, kemudian
pegunungan Kaukasus, di mana ada gunung tertinggi di Eropa, jadi yaitu Gunung Elbrus. Nah, ini dia gambarnya. Ini adalah semenanjung Skandinavia, ini Semenanjung Kola, terus ini Iberia, terus ini semenanjung Ionia, dan ini semenanjung Balkan. Nah, ini iklimnya tadi yang menghadap Laut Tengah adalah iklim Mediterania, kemudian ini iklim apa? Iklim laut, terus kemudian iklim darat, terus iklim pegunungan. Berikutnya adalah kependudukan, ras dan bangsa. Ras di Eropa adalah ras Kaukasoid Eropoid yang berkulit putih dengan pupil mata berwarna, serta rambut yang beberapa macam. Berdasarkan ciri-ciri fisik tubuhnya, secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bangsa Nordik. Ini ciri fisiknya adalah tinggi, jangkung, rambut pirang, pupil mata berwarna biru, tengkorak panjang, dan mukanya sempit. Orang-orang di sini adalah misalnya orang Skandinavia, Jerman Utara, Belanda, dan Belgia. Yang kedua adalah bangsa Alpen. Ini tubuhnya tidak terlalu tinggi, rambut dan mata hitam, serta tengkorak dan mata lebar. Contohnya adalah orang Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman Selatan. Kemudian yang ketiga adalah bangsa Mediteran. Memiliki ciri-ciri fisik tubuh seperti bangsa Nordik, tetapi rambut dan matanya hitam. Contohnya adalah Portugal, Spanyol, Italia Selatan, kemudian Yunani. Berikutnya adalah bahasa. Bahasa-bahasa di Eropa bisa dibedakan menjadi beberapa rumpun bahasa ditinjau dari jenis induk bahasa yang dituturkan. Yang pertama adalah bahasa Romawi atau Romanik. Contohnya adalah Prancis, Spanyol, Portugis, Italia, Rumania, dan Yunani. Meskipun Yunani mempunyai ragam bahasa yang khusus. Yang kedua adalah bahasa-bahasa Germanik atau bahasa Jerman. Contohnya adalah Jerman, Belanda, Inggris, Denmark, Norwegia, dan Swedia. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Slavia atau Slavik. Contohnya adalah Polandia, Republik Czech, kemudian Slovakia, Bulgaria, Kroasia, Serbia, Rusia, dan Ukraina. Angka kelahiran dan angka laju pertumbuhan penduduk Eropa rendah, tetapi kepadatan penduduknya termasuk tinggi. Berikutnya yang terakhir kita akan belajar tentang agama. Mayoritas agama yang dipeluk orang-orang Eropa adalah Katolik Roma. Wilayahnya adalah Italia, Portugis, Spanyol, Perancis, Irlandia, Belgia, Jerman Selatan, dan Polandia. Kemudian yang kedua Kristen, Belanda, Jerman Utara, Inggris, dan Skandinavia. Kemudian Kristen Ortodok, itu Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro. Kemudian Yahudi, banyak terdapat komunitas-komunitas Yahudi di negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat dan Rusia. Sedangkan agama Islam ada di Bosnia-Herzegovina dan Albania. Berikutnya mengenai perekonomian. Industri perdagangan dan jasa, terutama di Eropa Barat. Dan kita tahu ada beberapa negara Eropa di sini yang menjadi negara industri maju.
seperti Inggris, Prancis, dan Rusia. Kemudian pertanian dilaksanakan dengan intensif, agroteknologi dan agroindustri, serta terpadu dengan peternakan. Hasil-hasilnya antara lain gandum, kentang, bit gula, jagung, biji-bijian dan sayur-sayuran. Peternakan sapi, domba, biri-biri, babi, kuda, dan unggas banyak diusahakan oleh orang-orang Eropa. Sedangkan perikanan, terutama perikanan laut, diusahakan dengan intensif dengan armada penangkapan ikan yang sudah sangat modern dan maju. Di bidang pertambangan, Eropa kaya akan cadangan barang tambang, terutama batu bara, besi, mangaan, dan fosfat. Terakhir kita membahas tentang ciri khas benua Eropa. Yang pertama, penduduk kulit putih dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Kemudian asal bahasa internasional yaitu Inggris, pusat mode dunia Perancis, pelopor penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tempat lahir faham-faham atau isme. Kemudian terdapat negara mini atau kecil dalam hal luas negaranya. Demikian kita akhiri perjalanan kita ke Eropa, berakhir di alun-alun St. Peters di Vatikan, negara terkecil di dunia itu. Dan kita berdoa semoga pandemi COVID segera berakhir dan kita bisa belajar dengan normal. Sekian dulu. Saya berharap kalian terus bersemangat belajar dan tetap berprestasi di era pandemi. Sekian dulu. Terima kasih.